jaga malam. Yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. Hai, selamat malam teman Pre 2. Wah, senang sekali rasanya di malam hari ini Alfi kembali menemani teman Pre 2 setelah sekian lama gitu ya kan. Dan teman Pre 2 baru di pekan pertama nih di bulan Februari, yang pasti nggak boleh galau-galau dulu. Nah, biar gak galau, better gabungan sama kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke deh teman Pre 2, thank you banget buat teman Pre 2 yang sudah bergabung baik lewat frekuensi 94,6 RRI Pre 2 FM atau nonton di kanal YouTube kita di RRI Sumeneb.net atau mendengarkan via aplikasi RRI Digital. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang Saka Kencana dan peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Sudah hadir bersama Alfi teman Pre 2 di malam hari ini salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ada Kak Rahmat Fajar sebagai Ketua Umum Saka Kencana. Halo, selamat malam Kak Fajar. Halo, selamat malam Mbak. Oke, sehat? Gimana nih Alhamdulillah. akhir-akhir ini karena cuacanya lagi tidak baik-baik Iya, saja stabil ya. Jadi kalau Harus pandai-pandai menjaga betul. kesehatan. Aktif apa nih? Lagi sibuk apa nih di akhir-akhir ini? Sibuk berimajinasi aja sih. Oh, lagi ngelamun terus nih. Oke deh teman Pre 2, yang pasti bersama Kak Rahmat Fajar nanti kita akan bahas lebih banyak tentang Saka Kencana dan peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan, tentang program-program yang berjalan di Saka Kencana ada apa aja kira-kira begitu. Tapi kalau ngomongin pembangunan berkelanjutan ini tentu bahasannya pasti lebar banget gitu ya. Karena pembangunan berkelanjutan itu di akhir-akhir ini teman Pre 2 ini menjadi topik yang concern dibahas sama banyak generasi muda di zaman sekarang. Apalagi sebagai generasi penerus bangsa, pemuda itu punya peran yang penting dalam pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dan Saka Kencana termasuk salah satu organisasi yang memiliki peran penting itu. Jadi nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut kepada Kak Fajar tentang Saka Kencana dan program-programnya. Kemudian ada apa sih di dalamnya, visi misinya seperti apa. Oke deh Kak Fajar, mungkin boleh perkenalan dulu buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Saka Kencana. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak. Saya Rahmat Fajar, biasa akrabnya itu dipanggil Fajar ya, Pak. Oke. Saya dari Saka Kencana Kabupaten Sumeneb. Mungkin masih terdengar asing ya Pak di kalangan kakak pramuka khususnya ini. Iya, Karena Saka Kencana masih baru berdiri lagi. Baru Sekalipun, berdiri lagi. iya, dari sekitar 2020-an itu mengalami vakum. Alhamdulillah 2023 kemarin kita berhasil berdiri lagi. Mungkin sedikit tentang Saka Kencana itu. Saka Kencana adalah satuan karya generasi berencana yang bergerak di bawah naungan BKKBN langsung ya Pak. Lebih tepatnya kalau di bidangnya P2KB sekarang Pak. Iya, oke. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Cuman kita masih bersentuhan langsung dengan pramukanya gitu. Karena sebetulnya Saka Kencana itu sendiri adalah satuan kerja di bawah naungan pramuka gitu ya. Tapi pramukanya karena program-programnya concern ke keluarga berencana, jadi ada di bawah payungnya BKKBN juga. ya di bawah payungnya BKKBN, di bawah payungnya Dinas Kesehatan. Sebenarnya kan ada, kalau di Dinkes itu ada 2 bidang Pak. Jadi punya 2 Saka sebenarnya Pak. Di Dinas Kesehatan sendiri ada Saka Bakti Usada, di bidang yang P2KB-nya ada Saka Kencananya gitu Pak. Oke, wah jadi mungkin ini Alfi yang udah belajar sedikit nih teman Pre 2 agak bingung, apalagi teman Pre 2 yang mungkin masih awam gitu ya, karena ternyata banyak Dalam satu dinas ada Iya. 2 Saka gitu. Dan ternyata nggak cuma satu lembaga aja yang menaungi, ada BKKBN, kemudian organisasinya ada Pramuka itu sendiri, di Sumeneb juga ada genre gitu kan. Oke deh teman Pre 2, apapun nanti itu bagaimana cabang-cabangnya, yang penting
penting kita sama-sama belajar di malam hari ini program-program Saka Kencana, dan tentunya masih sesuai dengan tema peran pemuda itu sendiri dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalau ngomongin pembangunan berkelanjutan teman berdua, ini kan gak hanya berbicara tentang pengelolaan lingkungan, tapi juga terkait dengan kesetaraan sosial dan ekonomi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan pendidikan yang diterima melalui Saka Kencana, jadi para pemuda itu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, kalau katanya Kak Fajar tadi berdiri lagi di tahun 2023, berarti sebelumnya Saka Kencana sendiri itu didirikan mulai kapan nih? Kalau nggak salah ya Mbak, kalau nggak salah ini sejak 2016 atau 2015 gitu. Oke, itu di Sumeneb Kencana atau secara nasional? Kalau skala nasional kurang tahu sih ya Pak. Oke. Kalau di Sumeneb ini aja, di Sumeneb Di aja. Sumenebnya baru 2016-2015 ya, kisaran 2000, tahun iya, itu. sekitaran tahun segitu Pak. Setelah 4-5 tahun berjalan, vakum di tahun 2020 karena pandemi. Karena COVID, ya bukan itu bukan alasan sebenarnya, Iya. cuman karena mungkin kakak yang ada di Saka Kencana Kabupaten Sumeneb itu punya kesibukan masing-masing gitu Pak. Oke, dan baru aktif lagi di tahun 2023. Keren dong. Berarti ada inovasi-inovasi baru nih sepertinya teman Fredua yang akan dijalankan, yang akan diaplikasikan ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ngomongin dari Saka Kencana dulu nih Kak Fajar, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan itu sendiri, mungkin boleh diperkenalkan kegiatan-kegiatan di Saka Kencana itu ada apa aja? Sebelum kita ke terobosan kita selama dalam waktu dekat ini, mungkin ini sih Mbak, memperkenalkan apa itu Saka Kencana, terus ada pilar-pilar tersendiri yang ada di dalam Saka Kencana Mbak. Jadi di Saka Kencana itu ada 5 krida. Nah 5 krida ini yang harus dipahami dari masing-masing anggota yang ada di krida tersebut gitu Mbak. Oke, Di antaranya krida. 5 krida ini ada krida genre, krida Kespro, K3, ada krida advokasi dan KIE, dan ada krida kependudukan. Oke. Jadi dalam waktu sependek ini dari pertama kali diaktifkan lagi, baru pendekatan lagi ya ke masyarakat untuk mengenalkan Saka Kencana itu sendiri seperti apa begitu. Nah, aku nih menempatkan diri sebagai orang awam. Ada 5 krida. Tadi krida genre, Kespro. Kespro itu apa? Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Oke, ini berkaitan sekali dengan visi misi utama dari Saka Kencana itu ya. Iya. K3, apa nih K3? Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Oke. Kalau apa tadi yang keempat? Advokasi dan KIE. Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Oke, yang terakhir? Yang genre, terus kependudukan. Oke, kependudukan. Nah, 5 krida ini sebetulnya akhir-akhir ini sangat intens dibicarakan gitu. 2 anak cukup gitu kan. Kemudian masalah kesehatan Kalau reproduksi. sekarang 2 anak lebih baik sih Mbak. 2 anak lebih Iya. baik. Oh, jadi gak cukup lagi ya. Jadi gak usah nambah-nambah, udah 2 aja gitu. Iya. Lebih baik segitu. Dan ngomongin soal kesehatan reproduksi, ini juga termasuk salah satu topik yang intens banget akhir-akhir ini, berkaitan dengan kenakalan remaja, pergaulan bebas gitu kan. Jadi perlu banget, dan kayaknya kita tuh wajib banget tahu gitu mengenai kesehatan reproduksi dan bagaimana dampak efek jangka panjangnya. Ini juga menjadi bagian dari Saka Kencana teman Fredua. Oke, selain itu ada apa lagi nih Kak Fajar, kegiatan-kegiatan di Saka Kencana? Sebenarnya misi besar kita ya sama-sama sih Mbak. Tetap bagaimana kalau di Saka Kencana sendiri itu bagaimana substansi dari 5 krida itu tersampaikan kepada Kak Pros Pramuka di Kabupaten Sumeneb, khususnya remaja ya Pak. Khususnya kepada remaja, karena mau tidak mau kita sadari bersama kalau banyak penyimpangan terjadi di Kabupaten Sumeneb. Terus hal-hal yang kurang baik ditonton juga ada di Kabupaten Sumeneb gitu Pak. Nah jadi kan kita yang tahu secara teori, sudah tahu punya bekal secara keilmuan, punya kewajiban pada akhirnya kan Mbak untuk menyebarluaskan
apa sih substansi daripada kita yang ikut Saka Kencana gitu Mbak. Mungkin itu sih. Dan selain tentunya mengedukasi dan menginformasikan ini ke anggota Saka Kencana itu sendiri, adakah kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan visi misi ini, Mas Fajar? Harusnya ada sih Pak ke depannya. Untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah kita pernah lakukan di momentum JJS itu kemarin Mbak. Jadi kita menarasikan ya Pak, menarasikan seperti apa sih tujuan daripada Saka Kencana, Insan Genre, karena sifatnya kemarin itu kolaborasi kan Mbak. Menarasikan langsung kepada masyarakat. Kebetulan di sana di peserta JJS itu ada memang remaja ya Mbak, memang keterwakilan dari Pramuka Kabupaten Sumeneb, keterwakilan PIKR, keterwakilan teman-teman FAK gitu, forum anak kecamatan. Nah di sana kita menarasikan apa sih yang menjadi poin penting dari organisasi kita masing-masing atau terobosan selama di per tahun itu gitu Mbak, gitu sih. Oke, dan bagaimana nih respon masyarakat pada saat kegiatan itu dilakukan? Alhamdulillah antusiasmenya tinggi sih Pak, khususnya yang remaja-remaja ya Pak, karena pada akhirnya kan apa yang mungkin kurang diketahui atau belum diketahui jadi tahu kan Pak sesama remaja Pak, dan responnya baik alhamdulillah ke kita teman-teman yang menarasikan gitu Pak. Oke, wow, keren nih teman Pre 2, karena menurut aku hal-hal yang krusial seperti ini memang wajib banget untuk disampaikan ke masyarakat. Apalagi meskipun teknologinya semakin canggih, anggap saja dunia ada di ujung jari nih, sebetulnya kita bisa sangat mudah mengakses informasi, tapi nyatanya di lapangan seperti apa? Masih banyak orang yang nggak peduli, bahkan pura-pura tidak tahu, meskipun sebetulnya tahu, oh ini salah, oh ini menyimpang, tetap aja dilaksanakan, tetap aja dilakukan gitu kan. Ujung-ujungnya ya udah deh berita-berita negatif yang kita terima gitu. Jadi harapannya tidak ada lagi nih di Kabupaten Sumeneb hal-hal seperti itu. Dari Mas Fajar dan teman-temannya dan anggota-anggota dari Saka Kencana nanti yang akan menyampaikan. Sejauh ini Mas Fajar dan tentu saja di Saka Kencana nggak cuma itu aja kan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatannya banyak. Sih Mbak. Kegiatan-kegiatannya kita tidak bisa dikotakkan juga ke hanya pramuka toh gitu Mbak. Cuman ada, kita tidak boleh menghilangkan sisi kepramukaannya kan Mbak. Nah jadi di kegiatan rutin kita yang pasti itu kita selalu follow up 5 krida itu sih Mbak, untuk pembekalan juga kan Mbak. Kan nggak mungkin kita mengadakan kegiatan mengedukasi orang mau mengedukasi orang tapi nggak tahu sih apa maksud dari 5 krida ini gitu sih Mbak. Kita memang ada planning untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, kegiatan sosial gitu Mbak. Terus apa ya Mbak, banyak kan kegiatan sosial yang itu sifatnya berdampak ke sesama remajanya, ke apa orang yang usia lanjut gitu Mbak. Tergantung nanti kesepakatan teman-teman. Saya masih belum diskusikan, cuman ada sudah planning dari teman-teman dewan gitu Mbak, teman-teman dewan yang kemudian ini akan didiskusikan dulu dengan anggota dan akan kita laksanakan bersama gitu Pak. Semoga terlaksana aja nanti sih Pak. Amin. Mudah-mudahan ya teman Pre 2 2025 masih panjang nih. Kita baru lewatin 1 bulan. Jadi harusnya masih banyak program kerja atau rencana-rencana planning yang akan direalisasikan oleh Mas Fajar dan tim gitu ya. Kalau untuk segmentasi, karena tadi Mas Fajar juga sempat menyentuh kalau program ini juga disampaikan ke lansia-lansia. Berarti segmentasinya nggak cuma remaja aja ya berarti? Enggak Pak, dari usia kanak-kanak sampai usia yang lanjut. Sudah, meskipun sudah lansia, mungkin teman Pre 2 tetap harus diberikan informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, terus dari 5 krida itu tadi tetap harus disampaikan. Harus tersampaikan dengan baik gitu lah. Dan respon-respon dari kalangan-kalangan yang lanjut usia ini seperti apa? Kalau ke yang lanjut ini masih di kemarin yang momentum kemarin ya Pak. Ya alhamdulillah juga baik sih Pak, karena kalau tidak ada teman-teman
remaja waktu itu mungkin sepi sih ya Pak. Hanya yang ikut JJS saja ya Pak. Karena ada kita mungkin menjadi yang pertama bisa menjadi hiburan, terus bisa jadi juga kan apa ya Pak, hal-hal yang penting yang kita narasikan di pada momentum itu, orang-orang yang menjadi peserta JJS itu juga bisa menyerap lah ya Pak, bisa menyerap apa sih yang penting atau penyimpangan yang sering terjadi di khususnya di kalangan remaja ya kan, itu kan juga berdampak ke anak-anaknya mungkin Pak nanti Pak, bisa bagaimana pola asuhnya bisa diperbaiki kalau kurang baik gitu kan ya Pak. Apa sih yang salah dari saya gitu. Iya, sudah mulai nangkep nih teman Pro2. Jadi gak cuma soal bagaimana kesehatan reproduksi, tapi pola asuh juga sangat penting. Jadi poin penting di sana juga ya. Poin pentingnya sebelum 1000 hari sebelum kehamilan itu kan juga sudah masuk dari substansi kita Pak sebenarnya Pak. Oke, wah keren nih teman Pro2. Nah gimana nih caranya Saka Kencana untuk melibatkan atau mengajak para pemuda untuk tertarik, ayo gabung ke kita menjadi agen-agen perubahan gitu yang bisa menggetuk tularkan hal-hal baik nih ke masyarakat. Ya sebenarnya itu juga menjadi salah satu tantangan kita ya Mbak, karena kalau dari luar itu Saka Kencana terkesan hanya membahas tentang case Pro aja gitu Mbak. Nah tidak meraba Saka Kencana ini membahas apa sih yang terjadi pada remaja sekarang, terus kita diskusikan juga bagaimana kita menyikapi masa depan gitu Pak. Itu tidak teraba ke sesama remaja di Kabupaten Sumeneb, peran Saka Kencana gitu Pak. Nah jadi tantangan strategi kita kemarin itu kita mensosialisasikan kepada khususnya pramuka yang di pramuka SMA yang ada di Kabupaten Sumeneb ya Pak. Apa sih kegiatan daripada Saka Kencana, terus misi apa yang menjadi misi yang menjadi yang harus goal lah Pak, selama 1 tahun gitu Pak. Oke, teman Pro2, semakin menarik aja nih pembicaraan kita karena aku menemukan peluang-peluang besar yang bisa dilakukan oleh teman-teman Saka Kencana. Mungkin next time ya siapa tahu bisa jadi sumbangsih ide ya. Oke deh teman Pro2, masih asik ngobrol dengan Kak Fajar, tapi yang satu ini teman Pro2 pastikan kamu tetap tune in di kanal YouTube RRI Sumeneb.net dan di frekuensi 94,6 RRI Pro2 FM atau di aplikasi RRI Digital. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena sesaat lagi Alfi dan Kak Fajar kembali. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini,
adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Halo, selamat malam teman Pro 2. Nah, mungkin Alfi mau menyapa dulu nih buat teman Pro 2 yang baru bergabung. Mungkin tadi ketinggalan di segmen 1. Welcome back to kanal YouTube-nya RRI Sumeneb.net. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau tadi di sesi 1 teman Pro 2, Alfi bersama Kak Fajar sudah bahas-bahas soal Saka Kencana dan visi misi di dalamnya, program-program yang sudah berjalan dan planning-planning yang akan berjalan. Nah, di tengah-tengah kita malam hari ini sudah bergabung, ada lagi salah satu narasumber sebagai anggota dari Saka Kencana. Ada Kurdi Rian Kuswandi. Halo Rian. Iya, halo. Wah, yang semangat dong. Kayaknya lagi capek banget karena baru pulang sekolah ya teman Pro 2. Gimana pelajaran hari ini berat? Berat, apalagi kan hari Senin. Oh biasanya semua pelajaran sains ya? IPA IPS? Sekarang nggak ada IPA IPS. Oh iya. Tapi kalau untuk mapelnya lebih ke IPS. Oke, jadi hari Senin biasanya bebannya lebih berat daripada hari-hari yang lain. Yang pasti tetap semangat. Dan sudah malam hari ini teman Pro 2, Rian menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita ngobrolin soal Saka Kencana dan peran pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Fajar sebagai ketua di Saka Kencana. Nah, kalau Rian sendiri yang mungkin baru bergabung di Saka Kencana sudah berapa tahun? Sekitar 1 tahunan lebih lah. 1 tahun. Karena tadi katanya Kak Fajar baru reaktif kembali di tahun 2023 ya. Dan di saat itu juga Rian sudah aktif bergabung. Oke. Apa aja nih yang Rian dapatkan selama bergabung di Saka Kencana? Kalau untuk kegiatannya sendiri itu yang pernah saya ikuti itu pas
pelantikan dewannya. Pelantikan dewan saya itu ikut kalau nggak salah kemah 2 hari 1 malam ya. Oke. Nah, 2 hari 1 malam. Nah, di situ saya juga ikut di agenda rutinnya. Nah, dan untuk acara pengukuhan saya tidak ikut karena dari pihak sekolah itu nggak mendapatkan izin. Oke, karena waktunya berbenturan ya dengan hari sekolah. Oke. Adakah kegiatan-kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan program-program dari Saka Kencana itu sendiri? Kalau tadi Kak Fajar sudah menjelaskan nih ke teman-teman Pro2 dan ke pemirsa kalau di Saka Kencana juga ada 5 krida, ada bahasan soal kesehatan reproduksi, kemudian 4 pilar-pilar yang lain. Kalau dari Rian sendiri sudah merasa cukup nggak untuk edukasi tentang hal itu? Kalau dari aku sendiri tuh Kak, sepertinya kurang ya karena kegiatan Sakanya aja itu susah hadirnya karena pas masih kelas 11 mau ke kelas 12 itu masih terhambat dengan kegiatan OSIS. Apalagi di OSIS di SMA itu OSIS harus diutamakan lah. Harus lebih memberi waktu kepada OSIS. Oke, jadi masih memetakan mana yang prioritas terlebih dahulu ya. Tapi Rian sebagai perwakilan dari pemuda nih, menurut Rian bagaimana sih pendapat Rian secara pribadi? Betapa pentingnya edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja, seperti apa? Kesehatan reproduksi. Edukasi, menyampaikan edukasi sebagai anggota dari Saka Kencana berarti itu juga menjadi tugas Rian untuk mengedukasi dan menginformasikan ke masyarakat, minimal ke teman kanan kiri yang tidak bergabung di Saka Kencana. Kalau menurut Rian secara pribadi, mengapa ini sangat penting gitu loh? Karena kebanyakan itu pemuda atau remaja saat ini tuh kurang mengerti. Apalagi sekarang banyak kenakalan yang terjadi. Alat kontrasepsi itu biasanya tidak dijaga. Nah, salah satu contoh untuk menjaga alat kontrasepsi itu mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. Oke, itu hal dasar yang bisa dilakukan. Iya. Oke. Nah, teman Pro2, itu tadi salah satu sudut pandang dari Rian sebagai anggota dan perwakilan dari remaja. Kalau dari Kak Fajar sendiri, seberapa penting sih Kak memberikan edukasi, atau kalau tidak dari Saka Kencana yang memberikan edukasi, minimal kita juga punya inisiatif pribadi untuk belajar tentang hal itu? Edukasi sangat penting ya Pak. Kalau ditanya seberapa penting, kalau saya memposisikan sebagai remaja, sangat penting karena kita ketahui bersama banyak kenakalan remaja yang terjadi ya kan Pak? Betul. Sebenarnya yang mengakibatkan seks pranikah dan pernikahan dini semakin bertambah tahun per tahun itu kan karena banyaknya kenakalan remaja yang terjadi ya Pak. Jadi dari penyimpangan itu, minum-minuman keras, terus berpacaran mungkin ya Pak. Kalau berpacaran dalam tanda kutip masih tahu batasan ya, mungkin fan aja. Cuman sulit kan Pak sekarang Pak. Rian, apa kabar Rian? Termasuk Rian ini enggak bisa dipungkiri nih. Ya pastilah. Itu sebetulnya perasaan yang manusiawi, wajar gitu ya. Tapi kata Kak Fajar tadi harus tahu batasan. Apalagi sebagai anggota Saka Kencana yang informasi dan edukasinya lebih banyak dari yang lain gitu loh. Jadi jangan harus bisa menahan gitu ya. Jadi sebenarnya sih apa? Kan di Saka Kencana itu di krida terakhir ada advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. Sebenarnya kalau itu kita pahami dan kita serapi dengan baik, kan bagaimana ketika kita sudah menyerap dari 4 substansi sebelumnya, dari 4 krida sebelumnya, bagaimana kita menyampaikan, mengedukasi, mengadvokasi, baik itu secara masif, baik itu secara
teknologi mungkin ya Pak. Kan kita sudah gampang sebenarnya Iya, untuk betul. menyampaikan apa yang menjadi permasalahan terhadap sesama remaja gitu Pak. Apalagi kalau tadi Kak Fajar juga sempat menyinggung mengenai pernikahan dini. Sebetulnya mungkin teman-teman Pro 2 yang ada di luar wilayah Madura juga cukup tahu ya. Karena ini juga menjadi image gitu loh akhirnya. Madura itu terkenal dengan pernikahan dini. Jangankan pernikahan dini, kadang orang tuanya nih teman Pro 2 sudah hamil, bayi masih dalam kandungan, sudah ada wacana nanti anakku dijodohin ya sama anak saya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu masih marak terjadi membudaya di ya, Pak. betul. Masih membudaya. Mungkin kalau di daerah kota tingkat persentasenya sedikit, tapi kalau kita mau riset di daerah-daerah yang Desa, pelosok, nah itu masih banyak banget teman Pro 2. Memang tidak bisa digeneralisasi, tapi masih ada. Nah itu gimana tuh peran Saka Kencana untuk mengurangi angka pernikahan dini dan kenakalan remaja? Sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu ya Pak, karena kan bukan cuma Saka Kencana aja, jadi kita terbiasa atau biasa kolaborasi sesama organisasi yang masih satu bidang. Kita kolaborasi dengan teman-teman duta genre, teman-teman dari insan genre, kita kolaborasi untuk bagaimana hal-hal seperti itu sekalipun tidak hilang diminimalisir. Iya kan, Pak? Diminimalisir gitu. Jadi bagaimana informasi dan edukasi ini tersampaikan dengan baik, khususnya kepada orang tua ya Pak yang masih memiliki pemikiran sedikit kuno ya. Iya betul. Kayak gitu, sedikit kuno ya Pak. Jadi kita harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman saat ini gitu Pak. Sesama remaja yang kita sudah tahu dan kita sudah sadar, kita harus bergerak bersama gitu. Sebetulnya ini adalah masalah yang sangat kompleks dan detail gitu ya Kak Fajar. Kalau misalnya kita mau menarik benang merahnya dari masalah pernikahan dini, kenakalan remaja, dan kesehatan produksi itu sendiri, banyak hal lain yang juga harus diperhatikan. Jadi nggak cuma fokus ke satu titik teman Pro 2. Seperti yang sudah disampaikan Kak Fajar di sebelumnya, pola asuh dari orang tua ini juga menjadi faktor penting. Kemudian habit di lingkungan anak itu sendiri seperti apa ini juga menjadi faktor penting. Apalagi anak zaman sekarang, aduh, kalau melihat Rian geleng-geleng. Gen Z sekarang itu beda ya sama zaman-zaman generasi tahun 90-an yang masih ada, bisa dibilang masih ada filter gitu. Tapi meskipun yang namanya kenakalan remaja ini sebetulnya sudah ada sejak zaman bahula, itu sudah ada gitu ya teman Pro 2. Tapi mengingat zaman sekarang yang semuanya serba mudah mengakses semua hal, jadi ini menjadi angka kenakalan remaja ini semakin tinggi. Nah itu tadi peran Saka Kencana sebetulnya di sini sangat penting banget untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada teman-teman remaja. Dan kalau kata Kak Fajar tadi, sebetulnya semua kalangan harusnya bisa tersentuh. Nah di zaman yang serba canggih, di zaman teknologi digital seperti ini, ada media sosial yang sebetulnya ini menjadi jembatan untuk mempermudah kita komunikasi. Bagaimana Saka Kencana memanfaatkan itu? Mungkin kita akan, itu menjadi misi kita juga sih Mbak sebenarnya Mbak, bagaimana teman-teman Saka itu bisa menyampaikan atau bisa memanfaatkan kembali dengan hal-hal yang berbau positif, terutama substansi daripada 5 krida itu tersampaikan melalui media sosial Mbak, khususnya di media sosial Saka Kencana sendiri ya Pak. Ada ya, ada. Karena ya ada media sosial Saka Kencana ada, cuman kita masih belum aktif dengan edukasi mengenai itu gitu Pak. Jadi kita memperdalam dulu tentang keilmuan daripada media sosial daripada 5 krida itu Pak. Kalau kita langsung moro-moro menyampaikan tapi kita tidak paham secara kompleks kan juga
bingung Mbak. Gitu. Tapi menurut aku minimal dari Saka Kencana sendiri sudah kuat karena ada beberapa lembaga yang menaungi. Nah, Iya, setidaknya untuk pertanggungjawabannya ada gitu loh dari Dinas Kesehatan sendiri, kemudian dari BKKBN gitu. Mungkin ini menjadi PR besar untuk Saka Kencana dan menjadi planning untuk perbaikan di tahun 2025 atau inovasi-inovasi yang lain nih. Nah, untuk planning-planningnya sendiri Mas Fajar, apa nih yang akan dilaksanakan kira-kira dalam waktu dekat atau beberapa bulan lagi? Mungkin ada beberapa planning yang tingkat keberhasilannya ini bisa dikatakan cukup besar lah Pak gitu. Jadi kita akan mengadakan lomba insya Allah Pak, lomba yang itu sifatnya kepada seluruh pramuka SMA di Kabupaten Sumeneb, dan di sana akan kita sampaikan juga atau kita analisakan juga apa sih yang menjadi poin penting kita sesama remaja gitu Pak, atau poin penting daripada misi Saka Kencana di Kabupaten Sumeneb gitu Pak, biar teman-teman pramuka yang menjadi atau yang mengikuti lomba nanti pada akhirnya tahu gitu Pak. Itu kan menjadi nilai jual kita juga Pak. Iya betul. Banyak banget sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi pelan-pelan karena melaksanakan suatu kegiatan atau event itu nggak moro-moro gitu ya, ujuk-ujuk langsung jadi, harus dipersiapkan dengan matang gitu Teman Pre 2. Nanti kita nantikan aja Teman Pre 2 dari Mas Fajar dan tim untuk event-event yang akan dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Oke, kalau dari Rian sendiri, kembali lagi ke partisipasi aktif di Saka Kencana, minimal kamu pasti sudah pernah bisikin teman-teman kamu kan untuk kegiatan-kegiatan di Saka Kencana seperti apa. Kalau dari Rian seperti apa tuh? Edukasi kecil yang diberikan ke teman-teman sekitar Rian. Sama remaja yang dari Saka Kencana itu. Di luar Saka Kencana. Di teman-teman sekolah mungkin yang nggak ikut di kegiatan Saka Kencana. Untuk mengedukasi teman-teman di sekolah lah minimal. Pernah sih mengedukasi ke teman-teman. Kan di pramuka juga di SMA saya menjadi sebagai pradana ya. Nah, itu pernah mengajak ayo ke Saka Kencana. Di situ ada membahas tentang apa pernikahan dini yang sering terjadi dan pernikahan, dan juga sering bahkan sedikit memaksa. Ayo minta tolong ke Saka Kencana, itu aja. Cuman untuk pramuka di SMA sendiri itu lebih takut mengambil waktu OSIS. Kan sempat bilang tadi kalau OSIS itu bisa dibilang prioritas. Jadi nggak bisa boro-boro ngambil waktu gitu. Oke. Sebatas mengedukasi. Atau informasi-informasi kecil, jangan ikut-ikutan teman-teman yang nakal gini-gini, jangan sampai terjerumus ke kenakalan remaja. Informasi-informasi kayak gitu pasti pernah disampaikan kan? Pernah. Dan saya juga merasakan sendiri. Ya, gimana jujur tuh? Di kelas saya bisa dibilang saya paling oke lah bahasa sekarang. Duduk aja itu nggak pernah gerak. Nggak tahu dari hati sendiri, takut terbawa ke teman-teman yang nggak baik atau gimana. Cuman diem aja di kelas. Ada gurunya nulis. Keluarnya itu pas ke kantin sama ada panggilan. Kayak dispen gitu. Oke, itu juga termasuk salah satu cara untuk membentengi diri gitu ya. Tapi nggak baik juga Rian, harus bersosialisasi dengan ke teman-temannya. Oke, nah Teman Pre 2 tadi kita sudah bahasin beberapa program dan kegiatan-kegiatan di Saka Kencana. Kira-kira ada planning apa lagi nih Kak Rian selain kegiatan yang akan dilaksanakan di lomba itu tadi? Untuk planning ke depan sebenarnya dari
untuk planning ke depan itu banyak, cuman persentasenya mungkin sedikit. Kalau dari Mas Fajar? Karena gini Pak, kalau untuk planning ke depan itu biasanya kita diskusikan di lingkaran dewan dulu Pak, sebelum sampai ke anggota. Kalau sudah final di dewan, baru kita diskusikan bersama anggota gitu Pak. Oke. Itu yang sifatnya kita kegiatan bersama. Jadi ada beberapa kegiatan itu yang hanya cukup dewan saja gitu Pak, cukup dewan saja. Tapi juga pernah ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan lembaga BKKBN atau di Dinas Kesehatan? Pernah Pak, pernah. Jadi di tahun 2023 kemarin itu ada Kak Mustafa itu berangkat ke Jawa Timur sebagai perwakilan saya Kencana Kabupaten Sumeneb untuk mengikuti kegiatan Adujak. Apa itu Adujak? Ajang pemilihan duta genre Jawa Timur. Wow. Oke, tapi sayang sekali ya Kak Mustafa hari ini berhalangan hadir karena rencananya tadi sama Kak Mustafa juga kita ngobrol-ngobrolnya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi seputar Saka Kencana. Mungkin dari Kak Fajar ada yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2, harapan-harapannya untuk insan-insan atau pemuda-pemuda zaman sekarang ini seperti apa? Mungkin harapannya itu yang paling mendasar, bagaimana kita sesama remaja harus bisa memiliki pola hidup yang baik gitu Pak. Harus bisa menjaga diri kita sesama remaja, sebagai remaja maksudnya Pak. Dan bagaimana kita bersikap sebagai remaja yang baik gitu Pak. Nah, mungkin ini closing statement ya. Iya, betul. Di closing statement ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting atau feedback lah daripada yang ada di Saka Kencana Kabupaten Sumeneb. Ya, yang sepanjang yang kita diskusikan tadi itu bagaimana kita sesama remaja bisa tahu, bisa 5 Krida ini menjadi diskusi bersama apa yang menjadi permasalahan kita dan apa yang bisa kita selesaikan secara bersama gitu Pak, sesama remaja. Jadi harapan kita, saya pribadi sebenarnya Pak, ingin teman-teman yang ikut pramuka di SMA khususnya remaja yang ada di SMA itu ayo sama-sama bergabung untuk menjadi bagian dari Saka Kencana Sumeneb agar kita sama-sama bisa mendiskusikan problem apa yang terjadi, ya kan Pak, problem apa yang sering kita lihat bersama gitu Pak, dan kita upayakan untuk kita selesaikan secara bersama juga gitu Pak. Jadi solusinya enak nih, dicari bareng-bareng. Kalau semakin besar orang atau kalau semakin banyak secara kuantitas yang bergabung kan semakin ringan lah Pak kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja maupun di usia lanjut di Kabupaten Sumeneb ini Pak gitu. Dan pasti banyak ide-ide segar lainnya yang solutif gitu ya. Kalau dari Rian ada harapan-harapan yang ingin disampaikan untuk teman-teman sesama remaja mungkin? Ada sih, cuman pendek. Nggak apa-apa. Mungkin 2 kata. Oh, 2 kata apa itu? Yang 4 deh. Oke. Yang pertama itu jangan nakal, dan yang kedua ayo masuk Saka Kencana. Oke. Boleh nih Kak Fajar, gimana nih kalau misalnya ada teman-teman Pro 2 yang berminat untuk gabung, gimana caranya? Sementara waktu bisa hubungi di Instagram ya Pak. Instagram apa tuh media sosialnya? Saka Kencana Kabupaten Sumeneb, yang terbaru itu ada. Yang kedua ada persyaratan juga sudah di IG. Oke, di nah IG tercantum sudah Pak. Mungkin ada jadi teman-teman bisa hubungi teman-teman yang aktif di pramuka nih, di SMA maupun tingkat kampus, karena Saka itu sasarannya 16 sampai 24 tahun Mbak gitu. Oke, berarti mahasiswa juga masih bisa ya? Masih bisa. Dan lingkupnya nggak cuma di kota Sumeneb aja kan? Di kota Sumeneb karena ini Saka Kencana Kabupaten Sumeneb, jadi di setiap kabupaten ada Pak. Enggak, maksudnya di luar wilayah kota seperti Rian kan dari ada, iya dari bisa, kecamatan-kecamatan di luar kota maksudnya bisa ya? Bisa.
dari luar pulau. Oh, di pulau juga bisa gabungan Bisa. nih. Oke. Nah, teman Pro 2 mungkin tadi bisa diingat ya kalau misalnya teman Pro 2 punya niat atau punya keinginan untuk bergabung, ingin menjadi agent of change nih di lewat Saka Kencana. Bisa banget, nanti bisa cek di Instagramnya Saka Kencana di @sakakencana Sumenep. Oke, atau bisa nanti langsung hubungi Kak Rian dan Kak Fajar ya teman Pro 2. Nanti boleh WhatsApp ke Pro 2 bocorin dong gitu. Tapi izin dulu. Oke deh teman Pro 2, terima kasih banyak buat Rian dan Kak Fajar yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung dan memberikan informasi edukasi kepada kita semua teman Pro 2. Dan Alfi juga pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang setia bergabung bersama kita di kanal YouTube RRI Sumenep.net atau di aplikasi RRI Digital dan di frekuensi FM 94,6 MHz. Alfi dan seluruh kerabat kerja RRI Sumenep pamit undur diri. Sampai jumpa di Jaga Malam episode berikutnya. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.